Banyak daerah di Indonesia punya tradisi yang unik dan menarik yang bisa dinikmati saat liburan tiba. Festival Mudik Balon Udara di Wonosobo adalah salah satu yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Tapi tahukah Anda, tradisi balon udara ini sudah ada sejak tahun 1920-an. Lalu bagaimana ceritanya tradisi ini tetap berjalan hingga saat ini, mengingat lalu lintas udara di langit Wonosobo juga tergolong padat. Mari kita simak ada apa di kotamu berikut ini. Balon udara, meramaikan balon udara yang dan kali gada rekam. Setiap libur lebaran, langit Wonosobo selalu dihiasi dengan berbagai warna-warni balon udara tradisional. Namun tahukah Anda bagaimana sejarah dan asal mula tradisi ini bisa tetap lestari? Di segmen Ada Apa di Kotamu, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri sejarah dan filosofi Simfoni Kertas di Langit Wonosobo. Libur Lebaran tiba. Langit Wonosobo, Jawa Tengah mulai dihiasi oleh beragam balon udara berbagai motif dan warna. Sudah puluhan tahun masyarakat Wonosobo menjadikan penerbangan balon udara sebagai tradisi yang terus lestari hingga kini. Kekinian tradisi ini pun berubah menjadi atraksi wisata yang dinantikan banyak orang tiap libur Lebaran tiba. Tahun ini setidaknya ada 23 titik lokasi penerbangan balon udara di Wonosobo sejak 22 Maret hingga 29 Maret mendatang. Kebetulan dari Jawa Barat, dari Tasik. Kenapa datang ke sini? Hari kemarin pas sholat Id kita datang ke sini. Udah lama banget baru kesampaiannya hari ini sekarang. Kalau sering scroll TikTok, IG, katanya ini karena baru pertama kali di sini ya. Yang seringnya di tempat lain, jadi mau nyobain yang baru pertama kali ke sini sih. Tradisi balon udara di negeri atas awan Wonosobo bermula pada tahun 1920-an silam ketika masa kolonial, pihak pemerintah Hindia Belanda berupaya mendokumentasikan sejumlah titik di Wonosobo dari atas ketinggian. Nah, awal mula beliau membuat balon tradisi itu terinspirasi oleh balon berpenumpang yang pernah mendarat di Wonosobo. Di tahun berapa? Itu di kisaran tahun 1920-an. Itu yang kemudian menjadi tontonan masyarakat tentu ya. Waktu itu salah satunya Muhammad Koper yang kemudian mencoba membuat itu dengan sebagai bahan permainan soalnya. Awalnya sebagai mainan saja dan ternyata cukup berhasil. Dengan kertas yang awalnya itu masih sederhana karena zaman dulu kan masih pakai kertas pilos, warnanya juga masih hanya putih dan hijau, warnanya masih terbatas. Komunitas balon udara Wonosobo kini menjadi wadah bagi kelompok warga pembuat balon udara di Wonosobo. Saat ini telah ada ratusan kelompok pembuat dan penerbang balon udara yang bernaung di komunitas ini. Komunitas ini menjadi penting dalam upaya pelestarian tradisi penerbangan balon udara. Nah, sementara upaya kita untuk melestarikan budaya ini salah satunya adalah kita ikut merancang PM40 tahun 2018 di mana di situ mengatur tentang tata cara menerbangkan balon yang baik dan benar yang tidak mengganggu keselamatan penerbangan, keselamatan udara dan keselamatan masyarakat secara umum. Proses pembuatan balon udara dimulai dengan menentukan gambar apa yang akan menjadi rupa balon. Setelah gambar ditentukan, gambar disesuaikan dengan mal ukuran dan bentuk balon. Gambar yang telah disesuaikan dengan bentuk balon kemudian dimal ulang, disesuaikan dengan warna. Proses pemotongan mal warna dan penempelan mal inilah yang menjadi proses paling lama dan menuntut ketelitian. Jadi proses pemotongan kertas warna dari mal merupakan proses terpenting dalam pembuatan balon udara tradisional yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Seperti yang saya lakukan di Dusun Centrek, di Sarojoimo, Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. Mari kita lanjut lagi, Mas.
Setelah proses penyatuan potongan-potongan kertas, proses selanjutnya adalah menyatukan bagian-bagian menjadi satu balon yang utuh hingga indah disaksikan saat menghiasi langit. Tradisi balon udara di Wonosobo telah mengantarkan nama Wonosobo di banyak negara. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah kelompok pembuat balon udara lokal yang mendapat kertas dari kelompok penerbang balon asal Brasil. Proses yang balon yang ini kita mulai itu kalau di hitungan Jawa di bulan Tuah. Berarti 1 bulan sebelum puasa kita sudah mulai, karena mengingat hari ini balon yang kami buat ini kan agak sedikit rumit dari yang tahun kemarin. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk dari segi pemotongan, segi pengeliman, apa itu kan membutuhkan waktu. Ini kita kerja tayang Mas, dari pagi anak yang sekolah, sepulang sekolah bikin, nanti yang kerja, yang seperti saya kerja bagian shift malam yang begadang sampai pagi itu, jadi continue terus, mengingat waktu semakin mepet kita kejar tayang gitu. Kalau dulu kan motif gambarnya itu kan lebar Mas, jadi potongannya itu kan lebar-lebar. Nah kalau kayak gini kan potongannya kan ada yang 1 cm, 2 cm, itu memerlukan apa ya, ketelatenan lah. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat menjadi bagian penting dari lestarinya tradisi ini. Sesuai aturan ini, balon udara yang sempat dilarang diterbangkan selama beberapa tahun kini kembali diizinkan terbang. Namun, alih-alih dilepaskan dan terbang secara liar, balon udara kini mesti ditambatkan pada tali dengan ketinggian tertentu. Hal ini dilakukan demi menjamin balon udara tak terbang hingga ketinggian jelajah pesawat terbang. Airnav Indonesia mencatat tren penerbangan balon udara liar turun dari tahun ke tahun setelah tradisi disinergikan dengan regulasi ini. Jawa Tengah khususnya, dan terutama di Wonosobo. Wonosobo itu waktu itu belum terorganisir, sehingga kami bersama waktu itu dengan Forkompinda dimulai pada tahun kalau 2019, Airnav Indonesia bersama pihak kepolisian dan pejabat daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Wonosobo melalui komunitas balon udara yang kita melakukan dari secara road to road, dari masjid, kampung dan lain-lain untuk mengkampanyekan keselamatan penerbangan mengenai risiko balon udara tersebut. Selain tradisi balon udara, Wonosobo masih memiliki daya tarik lainnya. Setelah menyaksikan atraksi balon udara dari pagi hari, Anda bisa menuju ke pusat kota Wonosobo untuk mencicipi kuliner legendaris, yakni mie ongklok longkrang. Kedai ini berada di Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo Timur. Kedai sederhana ini telah dibuka sejak tahun 1975 silam. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya pesanan mie ongklok saya sudah tiba. Nah, yang spesial dari mie ongklok longkrang khas Wonosobo adalah disajikan dengan kuah kental dan juga bisa dinikmati dengan seporsi sate ayam maupun sate sapi dan juga tempe kemul, tempe goreng tepung khas Kabupaten Wonosobo. Mari kita nikmati. Untuk bisa mencicipi sensasi kenikmatan mie ongklok, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 tergantung pilihan paket menu. Setiap mudik mesti mampir ke sini sih. Kenapa langganan di sini? Ya ini yang enak sih, yang paling enak. Aku udah nyoba di mana-mana di Wonosobo, yang cocok sini. Harganya Masih terjangkau relatif? Masih terjangkau, relatif terjangkau. Kalinya dari tahun ke tahun ada perubahan nggak sih? Kayaknya sama ya. Setelah puas menyantap mie ongklok, tak lengkap rasanya bila tak berburu oleh-oleh khas Wonosobo. Salah satu pusat oleh-oleh yang menyediakan minuman dan manisan karika adalah Karika Gemilang di Dusun Siono, Desa Bojasari, Kecamatan Kertek. Setelah puas menyaksikan keindahan festival balon udara, kemudian makan siang dengan seporsi mie ongklok, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebelum pulang adalah berburu oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh khas di Wonosobo adalah karica.
manisan dari buah endemik khas Wonosobo. Bambang Jati Asmoro, Wonosobo, Jawa Tengah.